iya kamu disuruh nyanyi tuh di KTT ASEAN. Terus aku, oh ya iya tapi kamu disuruh nyanyi dangdut. Terus aku kayak, oh ya aku malah semangat gitu kan karena belum pernah. Terus CP aku bilang, iya tapi aku tolak, masa kamu nyanyi dangdut gitu. Terus aku kayak, tapi kan ini KTT ASEAN gitu kan. Halo, Iya, apa kabar? baik banget. Udah lama nggak ketemu. Iya, udah lama banget. Ya kita terakhir ke Werebo ya. Iya, Wairebo. Gila, Pak Sandi tuh ini banget loh, kuat banget loh naik dan turunnya. Cepet banget. Gitu ya. Sama seperti karirku juga cepet naik, turunnya juga cepet. Jangan dong. Oke, aku kasih pantun dulu nih sebagai bagian dari ngantri. Keliling Cikini buat patroli. Cakep, Mampir ke Gondang dia beli ayam taliwang. cakep. Hari ini ngantri kedatangan Oreli yang berhasil bikin delegasi ASEAN jadi bergoyang. Wah. Aku juga punya pantun nih, Pak. Aku bacain ya. Healing dari Jakarta ke Jayapura untuk berburu produk ekonomi kreatif. Cakep, cakep, cakep. Hadir di ngantri bikin aku gembira Asik. karena ketemu Mas Menteri dan Sobat Kreatif. Yeay. Viral di mana-mana ketika kamu nyanyiin Cikini Gondang Dia di Gala Dinner KTT ke-43 ASEAN kemarin. Super viral sampai waktu pulang Kamala Harris, Wakil Presiden Amerika, happy banget. Nah, boleh dong nyanyiin lagi sedikit di special live ngantri kali ini untuk Sobat Kreatif. Boleh. Aku udah siapin -1 loh. Oh, udah ya? Aduh, terbaik. Totalitas. Yuk, bentar. Cikini ke Gondang Dia, jadi begini gara-gara dia. Cikampek, Tasikmalaya, hatiku capek bila kata setia. Jakarta ke Jayapura, jangan cinta kau cuma pura-pura. Madura sampai Papua, jangan kau kira kita bisa mendua. Gila, keren banget. Dan semuanya asik, bergoyang saat kamu nyanyi di malam gala dinner. Nah, waktu di momen itu sendiri, lagu Cikini Gondang Dia dan No Comment di gala dinner KTT ASEAN, perasaan nyanyi di depan pemimpin negara-negara dunia dan delegasi ini seperti apa nih? Wah, perasaannya campur aduk banget, Pak. Yang pasti seneng banget, tapi sempat grogi banget. Jadi sebelum hari H kan kita ada gladi bersih 2 kali kan. Jadi sebenarnya udah siap mental, tapi pas mau manggung, aku kan lagunya di ending kan. Jadi ada beberapa penyanyi sebelumnya tuh bilang kayak, iya penontonnya tuh pada sibuk sendiri gitu, pada kayak ngobrol-ngobrol gitu. Terus aku kayak langsung grogi gitu, soalnya kan aku membawakan lagu dangdut kan, joget dangdut gitu. Kalau dicuekin kan kayak nggak banget gitu, terus aku kayak grogi banget. Tapi ternyata pas aku masuk naik panggung, itu semuanya berdiri, semuanya ikutan joget, termasuk Pak Jokowi juga ikutan berdiri. Itu aku langsung kayak groginya hilang. Terus bener-bener happy banget deh dan bangga banget bisa diajak ke acara sepenting itu. Ini kan kamu sebelumnya belum pernah nyanyi dangdut dan itu alasannya bahwa tawaran ini sempat ditolak ya. Dan gimana akhirnya balik lagi, terus apakah sekarang ketagihan mau nyanyi dangdut lagi nih? Banting setir gitu ya. Sebenarnya aku bukan nolak, jadi
IO-nya tuh ngontek ke CP aku dulu. Terus CP aku ngomong ke aku, ya kamu disuruh nyanyi tuh di KTT ASEAN. Terus aku, oh ya, iya tapi kamu disuruh nyanyi dangdut. Terus aku kayak, oh ya, aku malah semangat gitu kan, karena belum pernah. Terus CP aku bilang, iya tapi aku tolak, masa kamu nyanyi dangdut gitu. Terus aku kayak, tapi kan ini KTT ASEAN gitu kan. Terus akhirnya Mbak Kila sama Mas Tama nelfon aku kayak, ayo dong nyanyi dong, nggak apa-apa kamu nggak usah dangdut banget kok, kamu nyanyi ala kamu aja gitu. Terus aku nyanyi nggak apa-apa, aku juga pengen kok. Akhirnya aku ngomong sama CP aku untuk kayak tetap ambil gitu, akhirnya jadi deh. Terus kalau untuk jadi penyanyi dangdut kayaknya belum ya. Cuma kalau misalnya ada acara lagi yang bagus terus aku disuruh nyanyi dangdut lagi sih kenapa enggak, seru kok. Dangdut kita ini sekarang udah sampai Turki, sampai Afrika loh. Serius? Jadi iya udah ngetren banget. Belum kayak K-pop tapi menuju ke sana. Nah, apalagi kalau kamu juga ikut populerin sebagai salah satu yang kemarin menggemparkan di KTT ASEAN. Nah, pertanyaan berikutnya nih, ternyata ada sosok nenek ya, your grandmother ya, yang mendorong kamu sampai seperti sekarang ini. Bisa diceritain nggak? Oke. Bisa. Jadi dulu kan aku tinggal di Belgia kan. Tapi pas aku umur 13 tahun aku dibawa ke Bandung untuk ketemu sama nenek dan keluarga mama gitu. Terus ternyata nenek aku tuh suka banget nonton sinetron gitu. Terus nggak tahu kenapa pas aku kesana dia yang, kamu kenapa nggak jadi artis aja, kamu kan tinggi Indo bla 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 bla. Terus aku nggak pernah kepikiran jadi artis kan sebelumnya. Terus dia yang kayak bisa akhirnya singkat cerita pas aku lagi liburan aku ikutan lomba kayak lomba modeling, lomba pencarian bakat gitu. Itu cuma buat iseng doang, aku nggak pernah mikir bakal menang. Tahu-tahu menang terus pemenangnya tuh dibawa ke Jakarta untuk casting di beberapa tempat lah gitu. Terus aku tuh casting bener-bener mikirnya ini buat fun doang karena aku nggak bisa acting, aku nggak bisa bahasa Indonesia, jadi kayak kacau banget sebenarnya castingnya. Terus yaudah casting terus pulang lagi ke Belgia kan, lanjut sekolah. Tiba-tiba ada telepon dari Indonesia, katanya ada satu PH tuh yang percaya kalau aku tuh bisa gitu kalau dilatih. Akhirnya ya udah aku disuruh syuting. Jadi 1 tahun kemudian aku pindah sama keluarga aku untuk apa ya, kasih kesempatan untuk karir aku di sini, dan ternyata masih di sini sampai sekarang. Ya, jadi dia punya, nenek tuh punya peran ya untuk dorong kamu sekarang karir kamu, dan mudah-mudahan karir kamu semakin ke depannya. Nah, ini banyak peran yang telah dicoba selama berkarir dari 2010. Ada nggak satu peran yang paling berkesan? Dan kalau ada peran yang belum pernah dimainkan, ada nggak atau jenis film genre apa yang benar-benar menjadi wishlist atau bucket list kamu? Kalau peran paling berkesan sih nggak tahu ya, mungkin banyak banget yang berkesan. Tapi aku suka peran aku di Story of Dinda. Kalau peran yang belum pernah, dari dulu sih aku selalu bilang hal yang sama sih. Aku pengen banget dapet peran yang agak psycho gitu, agak punya kayak mental illness gitu. Sebenarnya dulu aku pernah dapet peran dimana aku punya kayak split personality. Cuma aku pengen lebih yang kayak Gone Girl gitu, yang tau gak sih yang kayak mukanya sweet tapi ternyata ininya kayak bermasalah gitu. Kayak film itu ya, Single White Female gitu kali ya. Aku belum nonton gitu ya. Itu film lama banget. Oh iya. Lalu. Wah, nanti aku tonton. Sweet tapi ternyata split personality-nya itu cukup horor juga dia. Menyeramkan ya. Ngeri juga. Anyway, suara kamu kan sekarang sudah mendunia dan punya kemampuan juga main beberapa alat musik termasuk gitar tuh yang di belakangnya yang kamu mainin. Sebenarnya ini tuh pajangan doang akhirnya karena aku tuh punya cita-cita pengen lancarin gitu tapi cuma jadi wacana doang sampai sekarang. Oh, belum ya. Jadi sejak kapan tertarik di dunia musik ini, dan musisi mana yang paling menginspirasi? Oke, kalau tertarik sih dari kecil aku emang suka nyanyi di kamar gitu.
Tapi kalau untuk profesional itu sebenarnya pas aku baru pindah ke sini, tadinya aku mau musik dulu sebelum acting karena kan belum bisa bahasa dan belum bisa acting juga kan. Jadi kayaknya akan lebih enak kalau musik dulu. Sampai udah bikin album hampir jadi, terus bermasalah sama produsernya akhirnya nggak jadi. Nah aku sakit hati tuh sama musik selama 10 tahun tuh aku nggak nyanyi, aku nggak ambil job nyanyi. Dan akhirnya 2019 baru aku kayak udahlah bikin single aja dulu gitu. Terus pandemi jadi gitu. Kalau musisi yang menginspirasi aku banyak banget sih. Cuma kalau musisi yang aku suka banget sekarang ini nih, John Mayer. John Mayer. John Mayer. Keren. Oke, kamu juga aktif bikin konten ekonomi kreatif nih, konten halu dan Aureli Gabut hashtag di medsos kamu. Gimana sih cara kamu proses kreatifnya nih menciptakan konten, dan by the way seru dan lucu banget loh. Thank you. Kalau halu itu aku bikin pas awal-awal pandemi kan, soalnya awal-awal pandemi kan semuanya bingung, semuanya stuck di rumah gitu. Jadi aku mikir kayak aku mau bikin konten yang menghibur lah gitu. Dan akhirnya nggak cuma menghibur, tapi aku pun dihibur sama orang-orang yang nge-stitch gitu. Karena ternyata banyak banget yang lucu-lucu. Sampai ribuan banget yang ikutan. Aku nggak pernah mikir itu bakal viral sebenarnya. Jadi ya itu sangat-sangat seru. Kalau Aureli Gabut itu sebenarnya emang lagi gabut aja waktu itu, lagi gabut terus kayak lucu kali ya kalau seru followers aku tuh ngedit foto aku gitu. Jadi aku bikin foto kayak foto random, aku edit belakangnya aku jadi kayak green screen gitu. Biar mereka tuh bebas mau ngedit belakangnya gimana, jadi mau aku ditaruh di mana bebas deh, terserah mereka mau sekreatif apa. Aku pengen lihat. Udah gitu kalau yang lucu banget biasanya aku ambil yang paling lucu 10 atau 5 gitu. Terus yang paling lucu aku post di Instagram aku, dan aku kayak kasih GoPay atau apa gitu biar pada seneng. Terus seru, itu sih asli keren dan lucu banget. Kamu tadi kita ngobrol mengenai momen di Wairebo, masih ingat kan ini? Masih banget. Masih banget. Oke, ini kan kita pakai sarung. Sarungnya ini super keren dari desa wisata Wairebo di Flores. Nah, saya udah mulai kegiatan Selasa bersarung atau berkain buat yang perempuan, yang laki-laki bersarung. Dan ini gunanya untuk meningkatkan ekonomi pelaku usaha sarung dan kain. Sepakat nggak nih kamu kalau paling nggak sekali atau 2 kali ngikutin saya Aureli pakai sarung atau berkain mulai dari kegiatan di pagi sampai pulang ke rumah? Mau banget. Seru kali ya. Asik. Mau banget. Terima kasih dari para pelaku UMKM nih. Berarti kita mendorong. Nanti aku kirim ya kain-kain yang asik, yang terbaru untuk kamu consider bisa dipakai. Terakhir, penghujung tahun 2023 ini ada surprise nggak dari new project yang bakal dirilis atau diluncurkan? Boleh dong spill dikit. Sebenarnya yang akan dirilis belum ada, soalnya kemarin aku sempat sempat ada kondisi fisik lah 7 bulan gitu, jadi nggak bisa kerja. Ini baru mulai bisa kerja lagi. Tapi mungkin akhir tahun ini aku bakal mulai syuting satu film yang sangat-sangat aku suka banget ceritanya. Tapi aku belum boleh spill, belum boleh spill dulu, gitu, masih rahasia. Oke, kalian tunggu ya, sabar-sabar karena ada project yang exciting banget yang belum bisa di-spill tapi bakal diluncurkan di akhir tahun 2023. Oke. Aku punya satu pertanyaan, boleh. Pak Sandi. Nih, Mas Menteri, aku mau nanya dong. Dangdut ini kan hype banget dan antusiasme masyarakat kan luar biasa. Nah, kira-kira gimana nih caranya untuk agar identitas budaya Indonesia ini bisa terus dilestarikan dan terus dicintai sama masyarakat? Nah, gini, dangdut itu sekarang sudah mulai mainstream, dan di Indonesia di masa yang lalu hanya buat segmen-segmen tertentu. Sampai
CP kamu, contact person ya, Iya. contact person itu langsung nolak gitu waktu suruh dangdut, padahal kayaknya nggak fit into your profile. Tapi saya glad banget bahwa kamu tuh akhirnya ngiyain gitu loh ke Mas Tama. Berarti kan bahwa kamu willing untuk juga mencoba sesuatu yang baru. Nah, saya juga ingin mengajak anak-anak muda kita mencoba mendengarkan dangdut. Sekitar 30 tahun yang lalu, waktu pertama kali saya mendengar lagu dangdut juga rasanya waktu itu kan yang ngetop itu kan rock dan pop sebagainya. Ternyata begitu saya mendengarkan dan terus-menerus di-expose terhadap musik dangdut dan varian-varian barunya seperti dangdut koplo, enak banget loh. Ternyata bisa dijadikan teman buat lari, buat olahraga, dan menurut saya agar identitas budaya Indonesia ini terus bisa kita lestarikan, ya harus lebih banyak didengar sama masyarakat kita. Mau sampai Turki, juga Afrika dan belahan dunia lainnya juga suka dangdut kok. Dan kita sekarang lagi mencoba untuk mendaftarkan dangdut sebagai warisan budaya tak benda yang diakui oleh UNESCO. Jadi itu upaya-upaya kita, mudah-mudahan mendapat dukungan dari semua pihak. Dan akhirnya dangdut itu bisa menjadi musik yang seterkenal K-pop. Itu harapan kita. Amin. Oke, terima kasih Iya. banget. Dan nanti kalau diajak collab lagi di destinasi wisata, oke ya? Oke banget. Ayo. Oke banget, siap, nanti kita aturkan, mudah-mudahan bisa hits. Karena waktu kita masih ingat nggak yang ini, itu aku angkat di Reelsku ya, yang ini yang nonton lebih 5 juta. Iya, rame banget. Rame banget dan seru banget. Dan ternyata Wairebo setelah itu kebanjiran kunjungan. Dan waktu di sana kan suasananya enak banget kan? Enak banget ya? Enak banget. Tidurnya rame-rame. Iya, seru. Terus Dan naiknya bangun. juga nggak terlalu capek banget kan? Maksudnya kayak semua orang pasti bisa naik. Iya. Terus kita benar-benar tradisional, mandinya juga mandi tradisional gitu ya. Iya. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Thank you, Aureli. Bye-bye. Bye-bye. Take care. Salam wonderful Indonesia.